Di dalam pasal 1, Montevideo Conventions on the Rights and Duties of States menetapkan bahwa the state as a person of international law should possess the following qualifications. Yang pertama itu adalah populations, yang kedua itu should possess the divine territory, dan yang ketiga itu adalah should possess government. Yang keempat itu adalah should possess capacity to enter into relations with other states. Nah, berdasarkan pasal 1 poin B tersebut yang menetapkan bahwa suatu negara itu harus memiliki defined territory atau wilayah yang tetap. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana suatu negara itu mendapatkan wilayahnya, atau apa yang menjadi dasar kepemilikan daripada wilayah tersebut. Wilayah di dalam hukum internasional itu terbagi menjadi 4 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah wilayah darat, yang kedua itu adalah wilayah laut, dan yang ketiga itu adalah wilayah udara, dan yang keempat itu adalah wilayah ruang angkasa. Namun kali ini kita hanya akan membahas wilayah darat. Untuk wilayah laut sebenarnya sudah pernah kita bahas di dalam video sebelumnya, yaitu tentang pembagian zona-zona maritim berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Nah, untuk wilayah udara akan kita bahas dalam video berikutnya. Di dalam hukum internasional, suatu negara itu karakteristiknya ditentukan oleh keempat poin yang disebutkan di dalam pasal 1 Montevideo Conventions on the Rights and Duties of States tadi. Nah, kedaulatan suatu negara itu dilandaskan pada fakta bahwa yang berupa wilayah. Nah, kemudian konsep kedaulatan dan yurisdiksi itu dapat dipahami juga melalui konsep wilayah tersebut. Dalam konteks hukum internasional, sifat legal daripada wilayah itu menjadi sangat penting, karena hal ini juga terkait dengan konsep kedaulatan, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi. Nah, berdasarkan hal itu, maka kekuasaan eksklusifnya itu juga memiliki batas. Nah, batas itu ditentukan oleh wilayahnya. Berdasarkan hal itu, maka penting bagi kita untuk mengetahui dari sifat legal daripada wilayah suatu negara. Menjawab pertanyaan di awal tadi, negara-negara di dalam mendapatkan wilayahnya itu berdasarkan beberapa tulisan dari para ahli hukum internasional itu pada umumnya menetapkan ada 5 teori yang digunakan di dalam mendapatkan suatu wilayah. Yang pertama itu ada okupasi, yang kedua itu ada aneksasi, yang ketiga itu ada akresi, yang keempat itu adalah penyerahan atau cession, dan yang kelima itu adalah preskripsi. Namun ada juga tambahan yang keenam, yaitu diperolehnya kedaulatan teritorial oleh negara yang baru muncul. Yang pertama itu adalah okupasi. Okupasi itu menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa suatu terra nullius yang baru ditemukan. Nah, namun syarat-syarat daripada menemukan suatu wilayah baru ini yaitu yang pertama, penguasaan tersebut harus dilakukan oleh negara dan bukan oleh orang perorangan. Dan yang kedua, penguasaan tersebut dilakukan secara efektif. Kata efektif di sini berarti dia berada di wilayah tersebut secara terus-menerus. Dan yang ketiga, penguasaan tersebut harus terbukti dengan adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Apa tandanya bahwa dia menginginkan bahwa daerah tersebut adalah
menjadi kedaulatan negaranya itu, yaitu harus ditunjukkan misalnya dengan suatu tindakan simbolis yang ditunjukkan misalnya dengan memasang bendera atau melalui suatu proklamasi. Nah, jadi berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka penemuan saja itu tidak langsung menimbulkan hak. Tetapi dengan adanya semacam proklamasi atau memberikan simbol-simbol di dalam wilayah tersebut, maka itu sudah menunjukkan bahwa keinginan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya atau menjadikan wilayah kedaulatannya. Untuk teori yang kedua yaitu adalah aneksasi. Aneksasi ini adalah cara perolehan wilayah secara paksa. Cara ini sebenarnya adalah cara-cara penaklukan suatu negara terhadap suatu wilayah. Nah, ini dilarang di dalam hukum internasional karena ini bertentangan dengan prinsip daripada UN Charter. Nah, kemudian menurut hukum internasional, negara penakluk dapat memperoleh hak terhadap wilayah tersebut dalam bentuk hak okupasi belligerent. Perolehan secara paksa ini dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu pertama, wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasinya. Nah, untuk kondisi yang pertama ini lebih lazim terjadi. Akan tetapi kondisi yang pertama ini tidak langsung mendapatkan hak terhadap wilayah tersebut. Nah, yang kedua, pada waktu suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, maka wilayah tersebut telah benar-benar berada di bawah penguasa negara tadi. Untuk kondisi yang kedua ini, seperti misalnya aneksasi yang terjadi di Korea oleh Jepang pada tahun 1910. Nah, Korea pernah berada di bawah penguasaan Jepang selama beberapa tahun, kemudian akhirnya dikembalikan kepada Korea. Nah, di dalam teori ini, menguasai suatu wilayah itu tidak begitu langsung mendapatkan suatu hak kedaulatan ya. Nah, dia harus ada pengumuman atau pernyataan untuk menganeksasi terhadap wilayah tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah aneksasi Crimea yang dilakukan oleh Rusia tahun 2014. Kemudian akresi. Nah, akresi ini adalah penambahan wilayah yang dilakukan secara alamiah, yang terjadi secara alamiah. Sebagai contohnya yaitu terbentuknya pulau-pulau yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai, kemudian atau mengeringnya bagian sungai disebabkan oleh terjadinya perubahan aliran sungai, dan berikutnya itu contohnya adalah letusan dari gunung api yang ada di laut. Nah, itu dia akan membentuk pulau, dan ini biasanya bertahap, ada yang sekaligus. Nah, tetapi ini tidak mengubah daripada penambahan wilayah ini secara alamiah. Intinya dia secara alamiah, terbentuk dengan sendirinya karena faktor alam. Berikutnya adalah penyerahan, yaitu cession. Di dalam teori ini disebutkan bahwa sesi itu atau cession atau penyerahan itu adalah pemindahan kedaulatan atau bagian wilayah tertentu dari suatu negara atau penguasa kepada negara atau penguasa yang lain. Negara atau penguasa yang menerima bagian wilayah tersebut memiliki hak yang sama dengan negara atau penguasa pemberi, dan apabila negara pemberi pernah memberikan hak kepada negara ketiga, hak negara ketiga tersebut harus juga dihormati oleh negara penerima. Nah, case ini biasanya cara penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang. Namun pada zaman kolonial, praktik cesi juga banyak dilakukan oleh para penguasa setempat, seperti misalnya yang dilakukan oleh beberapa kesultanan di Asia Tenggara kepada para pendatang dari Eropa.
atau sebaliknya dilakukan oleh para penguasa kolonial kepada kelompok adat setempat. Nah, meskipun sesi ini biasanya dilaksanakan setelah berakhirnya suatu suasana permusuhan, sesi juga dapat dilaksanakan dengan cara dan dalam keadaan yang berbeda. Contoh-contoh dari sesi ini adalah ketika Amerika Serikat membeli Alaska di tahun 1816. Kemudian Denmark menjual wilayahnya di West Indies tahun 1916. Kemudian ada juga bisa juga kalian melihat contoh kasus dari Island Palmas Case tahun 1898. Kemudian ada lagi yaitu preskripsi. Nah, preskripsi ini adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto, tetapi dalam keadaan yang damai untuk kurun waktu tertentu. Nah, tetapi penguasaan ini bukan kepada wilayah-wilayah yang baru atau yang ditemukan, tetapi dia terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah suatu kedaulatan negara lain. Untuk preskripsi ini sebenarnya sulit diterima sebagai suatu prinsip di dalam hukum internasional karena ada semacam ketidakjelasan di beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu berapa lama waktu untuk menguasai suatu wilayah tersebut. Kemudian apakah penguasaan ini dilakukan secara terus-menerus atau terputus-putus. Dan selain itu juga ini akan memunculkan persoalan bagaimana status kedaulatan dari negara sebelumnya atau kedaulatan sebelumnya. Untuk contoh kasus daripada preskripsi ini, kalian bisa melihat kasus The Frontier Land. Teori yang keenam yaitu diperolehnya kedaulatan teritorial oleh negara yang baru muncul. Hal ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Banyak sekali negara-negara baru yang bermunculan. Ya, salah satunya adalah Indonesia, Malaysia, India, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dituangkan di dalam deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan-hubungan bersahabat dan kerjasama di antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB yang disahkan oleh Majelis Umum pada tahun 1970, yaitu bahwa wilayah koloni atau wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri berdasarkan piagam tersebut memiliki suatu status tersendiri dan berbeda dari wilayah negara yang memerintahnya, yang hidup sampai rakyat wilayah terkait melaksanakan hak menentukan nasib sendiri. Nah, ini bisa kita ambil contoh yaitu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945, akan tetapi baru diakui oleh Belanda pada tahun 1949. Demikianlah materi video kali ini. Untuk memperdalam wawasan teman-teman sekalian, teman-teman bisa melakukan perbandingan antara beberapa teori-teori yang sudah diungkapkan tadi. Apa sih kira-kira perbedaan antara masing-masing? Kemudian teman-teman juga bisa memperluasnya dengan beberapa contoh lain yang sangat banyak sekali, yang praktek-prakteknya sudah ada di dalam hukum internasional. Kemudian teman-teman juga bisa melanjutkan materi-materi ini dengan membaca buku, misalnya buku Prof. Mokhtar Kusumaatmadja dan J.G. Stark.